Hai semua, kembali bersama Vi. Repaint sebuah model kit itu emang ada kesenangannya tersendiri, baik itu menggunakan teknik hand brush maupun menggunakan teknik airbrush. Selain kesenangan, tentu masing-masing teknik juga punya tantangan tersendiri. Dan buat lovers yang memilih opsi repaint dengan teknik hand brush, menurutku salah satu tantangannya adalah gimana kita bisa repaint hand brush agar hasilnya bisa seminim mungkin goresan kuasnya. Penasaran mau tahu gimana tips dan triknya? Yuk langsung kita lihat. Nah, di sini aku mau share ada beberapa faktor sebenarnya yang mempengaruhi hasil repaint hand brush. Dan faktor ini bisa kita jadikan pertimbangan. Faktor yang pertama adalah jenis catnya sendiri. Pastikan lovers memilih jenis cat model kit yang tepat. Dan untuk hand brush, aku sangat sarankan kalian pilih jenis catnya adalah jenis cat akrilik. Dan pastikan emang cat akrilik yang khusus untuk model kit. Kenapa akrilik? Karena jenis cat akrilik mempunyai karakter yang paling nyaman dari waktu tingkat keringnya, terus tingkat kekerasan catnya, dan yang cukup penting tentunya cat akrilik ini adalah jenis cat yang paling sehat, terutama kalau akriliknya water based ya, jika kita bandingkan dengan jenis cat lainnya. Faktor yang kedua dan yang lebih penting tentunya adalah brand catnya sendiri. Meskipun sama-sama cat akrilik, terus cat akrilik yang model kit, beda brand tentunya beda karakter catnya. Hal ini kadang emang tidak disadari, terutama buat kalian yang pengen repaint hand brush. Padahal faktor jenis brand ini penting banget ya. Pastikan memilih cat akrilik dengan brand yang tepat jika mau hasil hand brushmu optimal. Dan untuk saat ini aku sangat rekomendasikan ke kalian untuk coba repaint hand brush dengan cat akrilik water base punya Acrylo dari Be Better Builder ini. Setelah aku coba, menurutku karakter cat Acrylo ini sangat nyaman untuk hand brush. Karena cat Acrylo bisa sangat minim brush mark, punya daya self leveling yang cukup bagus. Dan waktu tunggu keringnya juga pas. Dan yang paling aku suka dari Acrylo ini, Acrylo punya pilihan warna-warna metal effect yang oke untuk ukuran cat akrilik. Dan warna-warna glossnya juga keren-keren. Faktor ketiga yang tak kalah penting tentunya adalah teknik dan skill. Dengan teknik yang benar dan skill yang lebih terlatih, otomatis hasil repaint hand brush juga bisa lebih bagus. Asal mau belajar aja, teknik dengan mudah bisa dipelajari. Dan skill juga bisa diasah. Semakin sering melakukan hand brush, pasti juga bakalan lebih jago untuk teknik hand brushnya. Nah, di video kali ini aku mau share ke kalian gimana sih teknik repaint hand brush dengan cat Acrylo agar hasilnya bisa lebih optimal, bisa lebih minim brush mark, dan bahkan bisa sampai susah dibedakan. Sekilas kalau dilihat itu agak susah dibedakan ini di repaint dengan teknik hand brush atau airbrush. Seperti di video yang sebelumnya atau ini, kalau lovers lihat dari sini sekilas, ini satu part aku repaint dengan menggunakan teknik hand brush dan satu part aku repaint dengan menggunakan teknik airbrush menggunakan cat Acrylo full dari primer, color sampai coatingnya. Nah, di sini lover bisa lihat sendiri, meskipun menggunakan teknik hand brush, dia agak susah kan dibedakan dengan teknik airbrushnya, alias sekilas ya mirip lah. Baiklah lovers, teknik yang pertama, tentu kita harus cuci part semua bersih dan ketika mau di repaint perlu untuk diaplikasikan primer di atasnya. Ini wajib banget hukumnya jika kalian pengen repaint hand brush dan pengen hasil hand brushnya itu bisa lebih mulus. Dan untuk contoh-contoh ini aku aplikasi primer dengan primer Acrylo water base. Setelah lapisan primer Acrylo ini sudah kering sempurna, kita bisa amplas menggunakan sanding sponge dengan teknik wet sanding sebelum dilapisi layer warna pertama di atasnya. Untuk amplasnya, ini aku pakai amplas sanding sponge 3M yang ultra fine. Lalu kita bisa
basahin sanding sponge-nya ini lembab-lembab aja. Jangan pakai amplas yang kering ya, nanti malahan bisa berat semua. Dipastikan pakai teknik yang wet sanding. Dan untuk ngamplasnya ini tipis-tipis aja, jangan terlalu ditekan. Yang penting semua bagian sudah teramplas, karena tujuannya di sini agar lapisan bekas brush mark-nya bisa lebih rata aja. Gosok-gosok pelan-pelan, gak ngawang-ngawang gitu. Nanti lama-lama feel-nya bakalan dapet lah. Makanya kita ratakan, yang penting permukaan primernya bisa lebih rata. Dan setelah diamplas ini pastikan dibersihkan lagi ya Lover sebelum kita tumpuk layer warna di atasnya. Baik, sekarang aku mau kasih base coat acrylo water base yang warna orange C24. Salah satu tips untuk repaint hand brush acrylo ini, untuk layer pertama aku prefer langsung aplikasikan cat acrylo ke part langsung tanpa tinning. Yang penting aplikasi catnya tipis-tipis dulu aja, jangan langsung tebak. Dan pastikan untuk menutup semua area primer dengan layer warna di atasnya. Kayak gini kurang lebih, pokoknya rata. Dan satu arah dulu ya, satu arah goresan kuasnya. Setelah itu kita tunggu kering, sentuh kurang lebih 15-30 menit. Setelah layer pertama kering, sekarang kita lanjut ke layer kedua. Untuk layer kedua ini baru ditambahkan tinning. Kurang lebih, kalau misalnya ditanya rasio kurang lebih lah, sekitar 2:1, 2 cat dan 1 thinner. Atau kalau susah ya melihat rasionya, pastikan tingkat kekentalannya seperti kayak susu cair, kayak yang sudah aku bahas di videoku tentang cat acrylo sebelumnya. Dan seperti biasa, arah goresan layer kedua harus berlawanan dengan layer sebelumnya. Kalau layer pertama kita kuasnya itu horizontal, layer kedua pastikan arah kuasnya dibuat vertikal. Kayak gini. Nah, teruslah sudah rata, kita tunggu lagi kering sentuh sebelum kita lanjut ke layer ketiga. Sama, kita lanjut layer ketiga dengan arah goresan kuas yang berlawanan dengan layer kedua tadi. Dan pastikan sudah tertutup rata semua. Bagian primernya sudah tercover oleh cat yang mau diwarna di atasnya. Baik, sudah selesai. Ini adalah hasil sudah kering sentuh dan bahkan sudah kering keras ya. Ini sudah aku biarkan sekitar 60-90 menit. Dan sama seperti tips pada primer, agar hasil repaint hand brush kita bisa jauh lebih mulus, kita bisa amplas cat acrylo ini dengan menggunakan amplas sanding sponge yang grade-nya ultra fine dengan teknik wet sanding. Sama ya, tipis-tipis aja, gak ngawang-ngawang gitu, jangan terlalu power atau jangan terlalu keras ngamplasnya. Yang penting rata aja dan permukaannya jadi lebih mulus. Salah satu hal yang aku suka repaint hand brush dengan cat acrylo dari Be Better Builder ini adalah meskipun acrylo adalah cat acrylic water base, karakter daya rekat acrylo ini termasuk kuat banget. Di video sebelumnya, bahkan aku sempat juga tes daya tahannya yang sudah terbukti emang bagus. Jadi selama cat acrylo ini sudah kering keras dan proses amplas kita benar, itu walaupun kita amplas, partikel warnanya masih bisa tetap menempel ke part. Ini adalah hasil warna orange yang sudah diamplas. Dan mau kita beri lapisan terakhir sebelum coating. Nah, ini salah satu tips yang cukup penting. Untuk layer ini rasio tinning dengan acrylonya agak cair aja ya, kurang lebih 3:1. 3 thinner dan 1 cat. Lalu aplikasikan di atas permukaan part dan usahakan lebar kuasnya disesuaikan dengan lebar part. Karena semakin pas lebar kuasnya akan semakin bisa minim brush mark. Nah, setelah itu kita aplikasikan di sini biasanya brush mark akan sangat minim sekali dan setelah itu kita tunggu sampai kering. Setelah kering kita bisa masuk ke proses coating ya. Di proses ini pastikan benar-benar kalau tingkat thinningnya itu lebih cair, jadi self levelingnya dia bisa jauh lebih bagus. Tapi jangan terlalu cair, kalau sangat kecairan nanti bisa airnya bisa mengalir kemana-mana. Jadi pastikan pas ya.
Baik, kurang lebih seperti ini hasilnya bisa dilihat. Dan setelah kering kita masuk ke proses coating. Dan untuk coating ini usahakan cair juga, bisa 2:1 atau 3:1. Sama seperti aplikasi layer yang terakhir, aplikasi kuasnya jangan terlalu ditekan ke part. Kuasnya itu juga agak ngawang-ngawang aja, yang penting rata coatingnya. Setelah kelihatan rata, kita tunggu sampai kering. Baik lover, sekarang aku mau aplikasikan layer pertama warna kuning C4 dari Acrylo. Seperti biasa, untuk layer pertama sama, aku langsung aplikasikan Acrylo ini tanpa thinning, tapi agak tipis-tipis dulu ya, yang penting rata. Sama goresan harus satu arah dulu. Setelah primernya tercover oleh lapisan warna, layer pertama ini kita tunggu sampai kering. Ini hasil layer pertama yang udah kering dan kita mau tumpuk ke layer kedua. Untuk layer kedua dicek apakah sudah terlalu kental. Kalau udah terlalu kental kita bisa tambahkan sedikit aja thinning. Seperti biasa, layer selanjutnya sebisa mungkin kita kuasnya berlawanan arah dengan kuasan layer yang pertama. Kalau yang pertama horizontal, yang kedua pastikan arah kuasnya vertikal. Setelah itu kita tunggu kering sebelum kita lanjut ke layer selanjutnya. Ini hasil layer yang sudah kering dan mau kita tumpuk dengan layer ketiga. Ganti lagi arah kuas yang berlawanan dengan layer kedua. Dan biasanya layer ketiga ini kalau warna-warna solid itu sudah tercover rata lah. Umumnya untuk Acrylo ini biasanya 3 layer sudah the best, karena nanti next sama seperti proses di amplas tadi. Ini aku mau amplas dulu setelah layer ketiga dengan teknik wet sanding. Pastikan untuk proses amplas ini catnya sudah kering sentuh sampai kalau sebisa mungkin sih kering keras ya, kurang lebih 30 menit lah itu sudah aman untuk kita amplas. Nah, ketika sudah diamplas tadi, setelah dibersihkan kita mau lapisin layer keempat dengan thinning yang super cair. Nah, ini udah cair. Biasanya di layer ini akan sangat mudah sekali untuk aplikasi hand brushnya. Oke, itu sudah hasil keringnya seperti ini, sudah kering. Dan sekarang mau kita coating. Ini coatingnya aku pakai clear gloss dan perbandingannya bisa 1:1 atau 2:1. Yang penting agak cair. Terus bisa kita brush di atas partnya. Sama, jangan terlalu ditekan kuasnya, jadi agak ngawang, yang penting dia rata. Untuk repaint warna merah, aku mau repaint warna merah dengan primer Acrylo yang black. Kalau lovers pengen warna merah Acrylo ini lebih mateng, lebih keluar gitu, aku sarankan sih primernya pakai primer Acrylo yang warna black. Prosesnya sama seperti yang tadi aku sudah bahas sebelumnya. Untuk layer pertama biasanya aku langsung aplikasikan tanpa thinning kayak gini. Yang penting dia warnanya nempel semua di bagian primernya. Untuk layer pertama ini memang kadang nggak harus serata maksudnya warnanya nutup full gitu, nggak. Yang penting dia sudah nempel di semua permukaan primernya. Setelah layer pertama kering, sekarang lanjut ke layer kedua. Sama, layer kedua arah goresannya berlawanan. Setelah tercover, kita tunggu sampai kering dan kita akan lanjut ke layer selanjutnya. Kering, kita tumpuk ke layer ketiga. Kalau memang dirasa layer ketiga warnanya masih belum nutup semua, kita bisa tumpuk lagi sampai dirasa lovers sudah cukup puas dengan layernya. Oke, sama setelah aku puas, itu next aku akan amplas dulu sebelum layer terakhir lagi. Sama, menggunakan wet sanding ya, amplas. Sebelum diamplas nih pastikan juga warnanya memang sudah tercover semua ya. Tujuan layer terakhir ini kita hanya mau meminimalkan brush mark, bukan untuk menutup warna. Jadi pastikan sebelum di amplas warnanya itu sudah rata semua. Sudah diamplas,
Nah, kayak kurang lebih seperti ini, yang penting dia halus, rata. Terus bersihkan dulu. Nah, setelah bersih, kering, sekarang kita mau aplikasikan layer terakhir. Seperti biasa sama, layer terakhir harus lebih cair, rasionya bisa 2:1 sampai 3:1. Setelah itu tumpuk di atas part dan tunggu sampai kering. Setelah kering, baru setelah itu terserah lovers mau ditumpuk coating atau enggak. Nah, di layer ini kan kelihatan banget kalau hasil hand brushnya, brush marknya itu jauh lebih minim dan hasilnya bisa jauh lebih bagus. Ini hasil sudah kering dan ini aku mau tumpuk coating ya. Coatingnya aku yang clear gloss punya Acrylo. Water base juga. Nah, ini aku aplikasikan coatingnya biar hasilnya jauh lebih kinclong. Kita tunggu kering. Tunggu kering untuk coating ini, kering sentuh sih biasanya 30 menitan. Terus untuk kering keras tuh bisa sekitar 60-90 menit. Tapi setelah aku coba, setelah 1 kali 24 jam tuh hasilnya akan lebih baik lagi. Ini hasil coating yang udah kering. Ini hasil yang sudah kering 1 kali 24 jam. Bisa dilihat sendiri, ini full hand brush mulai dari primer, color sampai coatingnya. Dan hasilnya kan brush marknya bisa sangat minim sekali. Keren kan? Kalau sekilas sih aku rasa pasti ini agak susah dibedakan sama airbrush. Gimana menurutmu Kilovers? Hihihi. Baik Kilovers, itu tadi sharing tips dari aku tentang teknik repaint hand brush dengan cat Acrylo agar hasilnya bisa lebih optimal. Gimana tipsnya agar kita bisa repaint minim brush mark dan sekilas sampai susah dibedain dengan hasil repaint dengan teknik airbrush. Silahkan Kilovers coba sendiri dan semoga tips kali ini bermanfaat. Thanks juga untuk cat Acrylo dari Be Better Builder yang sudah support video kali ini. Dan buat Kilovers yang mau dapetin produk-produk Be Better Builder, bisa cek di kolom deskripsi di bawah. Aku sudah cantumkan linknya. Baik, sekian dulu video dari aku. Oh ya, kalian bisa bantu juga untuk share video ini agar informasi di dalamnya bisa lebih tersebar ke teman-teman kita yang lain, Kilovers yang lain, yang sekarang mungkin ada keinginan repaint hand brush, tapi masih galau karena memang masih punya limitasi keterbatasan informasi. Semoga informasi kali ini bisa membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!